udah lulus dari paket C lanjut kuliah kayak gitu kan. Yang mereka tahu dulu aku putus sekolah. Kok bisa sekarang jadi PNS kan gitu ya. Datang ke kepala sekolah TK, ternyata di underestimate. Aku nggak bisa jadi guru TK, tapi aku mau ngebuktiin kalau aku bisa jadi guru SD, SMP, SMA. Lihat aja. Boleh topi bangga aja kayak ini boleh topi mangga topi merdeka belajar. Kamu tuh topi. Nah, kita mulai? Yuk. Oke. Nah, ada tamu undangan ke kita? Ya, ada 5. Oke. Selamat pagi. Kan belum mau nafas. Kali ya. Udah? Oke, kembali lagi di Situa Bicara. Oke, kita hari ini podcast berapa hari ini, Ki? Yang ketiga. Ya? Nah, hari podcast ketiga kita hari ini kedatangan tamu lagi dari Bu Sinta ya, Sinta Utami ya Bu? Iya. Nah, Sinta Utami. Beliau ini alumni di PKB Sertualan juga. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik ya, sehat. Kemarin masa-masa liburan ya kemarin ya? Libur semester. Kemana aja Bu kemarin liburan? Jalan-jalan. Nah, balik kampung halaman gitu apa di sini aja atau kemana? Ke Jawa. Oh, ke Jawa. Terus jalan-jalan ke Jakarta, ketemu sama teman-teman di sana. Oh, ada teman di sana. Temennya di sana maksudnya teman merantau dari sini ke sana atau gimana Bu Awa? Enggak, temen PPG. Jadi PPG. PPG itu kan karena PPG-nya kan di UNJ kan. UNJ. Jadi ya sekalian ini aja sih reuni. Karena selama PPG itu kan nggak ada ketemu sama sekali. Kami itu kan cuman daring. Full daring dari awal sampai akhir gitu. Reuni. Reuni namanya ya. Reuni bukan ya? Kalau sebelumnya nggak pernah ketemu itu namanya reuni bukan ya? Meet up lah ya. Mungkin lebih tepatnya meet up. Berarti pas kemarin liburan sekalian ketemu. Sekalian. Itu terus, berarti ketemu pertama kali? Iya, pertama kali. Oh, berarti kemarin tuh sampai Daljab ya. Tapi nanti lalu kita ngobrol masalah itu ya. Saya mau tanya-tanya dulu Bu. Alasannya kemarin pindah ke apa? Ke SP2 ini? Ke SP3 ya Kak ya? SP3 itu karena gini, orang tua itu kan dulu itu jualan gitu. Mama itu kan jualan, terus habis itu bapak ya biasalah apa kayak berkebun kayak gitu kan. Nomaden. Ya, nomaden. Soalnya terus bapak itu kan ini dulu tuh cari-cari harga tanah di SP3 itu kan masih murah gitu. Kalau dibanding sama yang di sana. Kayak gitu. Jadi bapak itu jual 1 ladang bisa dipakai buat jual 1 hektar bisa dipakai buat beli 2 hektar di sini. Oh, berarti tanah di Antangkalang itu lebih mahal dibanding di sini. Katanya sih gitu. Soalnya ya bapak jual tanah 1 hektar. Iya, di sini dapat 2. Di sini dapat 2 kayak gitu. Karena usahanya kan berkebun gitu kan. Jadinya ya prospeknya lebih tinggi yang di sini. Lebih dekat sama kota juga kan. Iya, jauh banget Bu. Saya aja kan kemarin pas pendataan kan ke arah sana. Nggak tembus Bu ke apa Kak ke Antangkalang itu ya. Nggak tembus ke sana. Saya tembus cuma ke Telaga Antang. Telaga Antang kan agak lebih dekat kan. Kalau Antangkalang kan ke sana naik lagi ya. Saya soalnya nggak pernah ke Antangkalangnya. Saya kan cuman sampai Antangkalang itu kan nama kecamatannya ya? Kan ada 2 tuh, ada Antangkalang, ada Telaga Antang. Ibu bapak kakak kemarin di Antangkalang. Nah, saya ke Telaga Antangnya. Ke Antangkalangnya kan nanya nih. Karena pas ada simpang 3 gini ya. Nah, saya tanya tuh sama warung di pinggir jalan tuh. Jauh nggak sih ke mana? Ke Antangkalang ya? Ke Antangkalang aja katanya lumayan jauh, 1 jam lebih lagi dari sini. Ya, dari Telaga Antang itu ya? Dari simpang. Dari simpang. Berarti di kilo 6 itu? Mungkin kayak kilo 6. Pokoknya sudah dari 28 ke sana lagi
KPD, KPC kesana lagi kan. Nah, aku kan pas lagi ketemu Simpang 3 gini. Oh iya. Nah, ada warung kecil di pinggir Kilo. jalan tuh, tanya itu. Jauh katanya. Iya. Kalau tempat tinggalku itu tuh bukan di Antang Kalangnya. Jadi sebelum Antang Kalang ya sama kayak sini Parenggian kan. Tapi Di Bejarau. di daerah SP1. SP3, SP1, SP2 kayak gitu. Jadi sebelum di kecamatan. Sebelum kecamatan. Dan belum pernah ke Antang Kalangnya. Oh, sampai belum. Tapi kecilnya lahir di sana. Lahirnya ya di Kecamatan. KPA di Oh. desa yang ada di Antang Kalang itu. Bukan di Antang Kalang ya. Iya, malah ya karena sekolahnya terus ke sini kan. Jadinya malah lebih familiar sama Parenggian. daerah ini. Oh. Berarti sama yang kemarin tuh habis apa? Pindah ke SP3 ya. Pindah SP3 terus sekolahnya MTS-nya di sini Iya. Alfajar. Sempat lulus di Alfajar atau Lulus. Oh, lulus di Alfajar sini, lanjutnya kemana? SMA sini juga. SMA SMA 1. Parenggian. Tapi ya terus itu Oh, putusnya di putus SMA. di SMA. Oh, SMA 1 Parenggian. Itu mohon maaf nih Kak, boleh tahu putusnya kenapa Pak? Kak jadi gitu tuh. Karena nikah, ya biasalah kalau Pergaulan remaja. pergaulan. Oh, iya. Apa cara berpikirnya tuh kan masih belum matang ya. Jadi dulu itu ya masih bucin-bucin gitu kan. Dikiranya kalau udah nikah itu ya bucin, happy ending gitu ya. Iya. Itu sama tuh semua apa ya? Semua orang zaman-zaman sekolah ya. Enggak cuma saya nih, kayak saya kan juga kan dulu sama ya Kak ya. Iya. Saya juga bucin nih sama cewek nih. Sama pemikiran itu pasti gitu. Pas ketemu tuh kayak inilah apa nih Semua idaman hati. spesial. Jodoh iya itu sama kan Iki kan? Iya juga. Iki beberapa kali mengira beberapa wanita itu adalah jodohnya. Oh. Oh. Ternyata tidak seindah itu kan. Iya. Oh, berarti apa nih khusus waktu di SMA itu ya. Nah, itu berarti putus tahun berapa itu tuh? Tahun 2006 kalau nggak salah. 2006 ya. Iya. Nyari SD kelas 2 aja kita. Iya, kita masih SD kelas 2. Sudah belajar bukunya? Kelas Berenang? bukunya sampai sekarang. Masa? Oh, 2006. 2006 ya. Berarti di 2006 tuh sampai putus sekolahnya di situ ya. Putus sekolah di 2006, lanjut paket C yang mana lanjut paketnya tahun berapa? 2008 apa 2009? 2008 ya? Apa 2009 sih? Saya dulu kan tuh? lulus di SMK tuh tahun ajaran 2008 2009, berarti bareng aja ya. Iya, karena dulu itu pas begitu teman-teman udah lulus, saya ikut paket C karena dulu tuh barengan sama temen yang nggak lulus kayak gitu rasanya dulu. Paham. Kan dulu kan Ada temannya juga lah, Kak lah. ya dulu kan gini, apa nih peraturan tentang sekolah kesetaraan itu kan beda kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita kan setara nih, kita setara, jadi kita tuh nggak bisa misalnya kita nggak lulus di SMA dilempar ke paket. Kan dulu kan gitu kan. Oh yang nggak lulus nih, nanti ikut ujiannya di paket lagi buat ngambil ijazahnya. Kalau sekarang kan nggak. Sekarang tuh kan kita dua hal yang berbeda. Kita sama satu satuan pendidikan yang sama. Jadi setara. Jadi dapodik mereka ada, dapodik kita ada gitu. Kalau dulu kan memang masih paham. Jadi dulu tuh ceritanya kakak ikut yang teman-teman yang nggak lulus di SMA. Jadi lulusnya pas barengan juga. Iya. Kita habis itu langsung lanjut kuliah atau? Oh iya, ini ceritanya lumayan. Iya, bisa diceritakan sedikit. Iya, sedikit lah. karena Dari apa? Bisa dari waktu di SMA lah kita. Bisa sedikit nggak? Flashback lah. ini flashbacknya mungkin setelah lulus PKBM ya. Iya, Setelah lulus PKBM itu sebenarnya impian pertama saya itu tuh pengen jadi guru TK. Oh, guru TK. Kemarin kami ngundang guru TK. Guru TK. Mantan guru TK. Guru TK. Iya. Dulu tuh pokoknya kayaknya enak jadi guru TK. Karena pertimbangannya itu kan yang pertama kayaknya seneng ya tiap hari main banyak sama anak-anak kayak gitu kan ya. Selalu ceria. Iya, yang kedua itu jam kerjanya pendek. Ya, pulangnya pagi. Pulangnya cepet. Itu juga saya suka sih, Kak. Iya. Kalau pulangnya pagi. Ini suka. Dulu mikirnya kalau jadi guru TK kan setelah pulang kayak gitu kan masih bisa ya. Misal nyambi sama yang lain. ya kayak gitu. Tapi terus habis itu pas udah lulus
memberanikan diri tuh dengan percaya dirinya datang ke kepala sekolah TK lamar gitulah. Karena waktu itu tahu juga kalau ada guru yang baru aja resign, pindah tempat kayak gitu. Jadi pasti ada yang kosong gitu. Datang ke kepala sekolah TK, ternyata di underestimate. Karena Gara-gara kalau ini ya Bu ya, gara-gara paket tadi ya. ya kalau sekarang sih paham aja sih ya, maksudnya mungkin ya masa laluku kan nggak terlalu bagus gitu. Terus habis itu umurnya masih terlalu muda juga, mungkin waktu itu kan baru 19 tahun kan. Terus pengalaman kan juga nggak ada gitu. Jadi kayak nggak direspon gitu loh, kayak gitu. Kalau sekarang sih paham, tapi waktu itu tuh rasanya sakit hati gitu. Benar. Sakit hati. Terus mama tuh sebenarnya ya udahlah nggak usah jadi guru TK, ngelamar aja di perusahaan banyak pasti yang mau. Tapi saya tuh mikir kalau saya udah diremehkan seperti ini, terus ngelamar di perusahaan tuh kan kayak nggak bisa membuktikan apa-apa. Benar. Makanya terus saya tuh aku nggak bisa jadi guru TK, tapi aku mau ngebuktiin kalau aku bisa jadi guru SD, SMP, SMA. Lihat aja. Jadi motivasi lah Kak. Jadi motivasi. Makanya kalau sekarang tuh malah jadi kayak berterima kasih aja, dulu nggak diterima. Soalnya gini lah kan. Ada orang tuh ada orang tuh ada dua tipe orang. Satu orang itu yang sebelah, misalnya kita bagian A sama B ya. Ada orang yang bagian A itu dia kalau misalnya ditolak atau misalnya diremehkan, itu dia berkucil hati. Langsung down. Dan ada lagi tipikal orang yang satunya yang kalau waktu dia diremehkan, dia bukannya malah langsung minder, enggak, dia malah bilang tunggu aja, aku nggak seperti itu loh. Kayak gitu. Contoh nih, saya cerita sedikit ya tentang saya itu kan tipikal orangnya yang maksudnya kategori yang B ya, sama lah, kita kan sama. Kita kan kelahiran generasi 90-an nih. Betulnya orang-orang yang kuat gitu loh. Nah, jadi kita juga kuat. Jadi saya itu kan sering diremehkan tentang hal, karena kan saya kan bukan orang yang berada Kak, sama. Bapak kan cuma almarhum bapak ya. Saya kan udah yatim piatu nih. Sedih kan kalau yatim piatu. Tapi sama Kak, ini yatim semua nih. Ini piatu Ini Kak. piatu, itu yatim piatu, ini yatim piatu. Jadi sewaktu almarhum bapak masih hidup kan cuma tukang ojek itu. Jadi kami itu serba kekurangan, apalagi waktu zaman saya itu kan bapak tuh sudah profesi tukang ojek, sakit-sakitan gitu. Berumur lah. Ya udah berumur. Jadi banyak yang ngeremehkan saya karena saya kan nggak kuliah Kak. Saya nggak kuliah nih. Walaupun di sekolah saya berprestasi, cuman karena karena posisinya saya itu nggak kuliah. Jadi teman-teman itu bilangnya gini sama saya itu, ngapain juga nilai tinggi, berprestasi, ranking segala macam, sedangkan nggak bisa kuliah kayak gitu kan. Cuman di sisi lainnya kalau misalnya kita yang patah hati kan, kita udah ngedrop nih. Saya enggak. Saya akan buktikan bahwa kita kuliah itu ada dua opsi. Bisa kuliah langsung atau saya bisa kerja dulu sambil kuliah. Sekarang saya buktikan nih. Tingkat kesuksesan yang dicapai dengan teman-teman itu seberapa. Gitu. Jadi tipikal anak-anak 90-an itu seperti itu. Yang lebih simpel lagi, contoh nih, saya kan nggak ada keahlian di bidang penanaman nih, budidaya. Saya sering tuh Kak diremehkan masalah, ngapain kamu tuh nggak pernah ada ilmunya buat menanam, kayak gitu. Tapi saya buktikan, bisa kok, semua orang itu pasti bisa. Asal dia memang ada niatnya berusaha, apalagi waktu seseorang itu diremehkan. Pasti gitu. Semua. Iya, saya dulu juga gitu. Makanya waktu kuliah pun yang jurusan yang saya ambil tuh kan geografi kan. Yang saya tahu kalau geografi itu kan ya mau ke SD bisa aja, ke SMP ya bisa, ke SMA juga bisa. Padahal dulu itu orang tua tuh nyaraninnya ke PGSD aja karena karena bapak kan dulu guru SD gitu. Jadi biar jadi penerusnya. Tapi saya mikir kan kalau SD mentok di SD aja gitu. Cakupannya nggak besar, mikir kayak gitu. Jadi geografi aja lah Mak. Udah gitu kan dulu suka juga ya mempelajari sains kayak gitu.
Terus ya udah geografi. Kalau geografi di SD berarti ngajarnya di mata pelajaran IPS ya Kak? Atau sudah ada Kalau geografi dulu? kalau di SD itu kan guru kelas. Guru kelas. Jadi guru kelas, masuknya ke guru kelas. Linear aja sih. Mm-mm. Bahkan kalau ikut P3K nih, geografi itu bisa Di di SD. SD. Kayak gitu. Kalau di SMP IPS ya. Nah, itu pas waktu kuliah itu kuliahnya di mana, Kak? Di PGRI. Oh, di Oh, PGRI. PGRI. Nah, PGRI. PGRI kan? Iya, Nah, saya juga PGRI PGRI. Palangka. Iya. Oh iya, saya sama PGRI. ya berarti. Oh, sama PGRI, Tuh, Pak. jurusan apa sih? Saya PJOK. PJOK. Nah, PJOK. Cuman baru Baru. Oh iya. baru bukan baru banget sih. Maksudnya baru Lulus. enggak ya barulah kayak gitu. Baru. Mahasiswa baru. Iya. Kalau seperti kakak geografi ya, Iya, sama Ibu Yuli ya di Mm-mm. geografi di Universitas Palangka. Tahun berapa lulusnya itu, Kak? Lulusnya tahun 2013, masuk 2009. 2013 Oh, masuk 2009 ya. Mm-mm. Oh, setelah lulus Setelah lulus itu sempat nganggur 3 bulanan. sempat nganggur Terus 3 setelah bulan. itu kerja di PT SPMN. PTS PNS ini Mm-mm. itu kerja jadi guru juga. Awalnya enggak, Oh ya enggak. awalnya di HRD. Oh HRD terus. HRD. Iya, dulu Keren. di kelihatannya keren ya. Iya. Oh, mau jadi HRD. Mau jadi HRD. Bener keren nih. Staff HRD, bukan kepala HRD-nya, bukan. Jadi karena dulu itu kan kakak ipar kan ada yang kerja di sana kan. Di SPMN. Di SPMN. Terus ya diajakin aja gitu. Pas kebetulan staff HRD-nya kan mau resign gitu. Oh. Jadi ada info dari orang dalam. Sekalian yang mau menggantikan resign. lah Kak lah. Jadi mumpung ini ada yang mau resign, kamu cepet-cepet aja masukin lamaran katanya. Terus ya udah masukin. Terus kan kalau pertimbangan orang PT itu kan kalau kita belajar keguruan itu kan ada belajar psikologi pendidikan kan. Iya, Dikit-dikit benar. ya belajar psikologi lah. Ada. Kayak gitu. Jadi ya udah begitu yang itu malah orang staffnya itu masih belum keluar, ding. Saya diterima itu tuh Oh, masih belum. staff lamanya itu masih belum keluar, kurang 2 mingguan lagi lah baru keluar. Sayanya udah diterima karena kan untuk serah terima jabatannya itu kan banyak hal yang harus Oh. jadi ya udah keterima di situ jadi staf HRD, tapi ternyata nggak bertahan. Oh, enggak lama. Ada sampai berapa tahun? Nggak sampai bertahun-tahun. Itu bulan April saya mulai kerja, bulan Oktober minta mutasi. 6 bulan. Itu berhentinya itu kenapa, Kak, sebenarnya? Masalah apa ada masalah atau Karena misalnya apa gitu? Ini yang pertama karena ada guru yang mau resign. Mm-mm. Terus yang kedua itu mungkin nggak ini ya, nggak sesuai sama Passion. bidang passion. Mm-mm. Iya. Kalau jadi HRD itu Under pressure ya, buat tekanan. tekanan iya juga. Cuman ini loh, kalau tekanan sih udah biasa. Namanya kerja dimanapun pasti ada Ada tekanan tekanan Kak. Cuman itu membutuhkan daya ingat yang sangat besar gitu. Oh, iya. Jadi kalau di HRD itu tuh pekerjaannya itu bukan satu hal yang dikerjakan secara terus-menerus. Jadi banyak yang harus dikerjakan, tapi ada waktu-waktu tertentunya kayak gitu. Jadi kayak misal ngurusin pajak mobil. Kayak gitu kan dari banyak mobil itu kan perpanjangan pajaknya beda-beda, terus ya kayak gitulah. Jadi kita tuh harus selalu ngecek kayak gitu mobil mana yang harus segera diperpanjang pajaknya segala macam. Terus ngurusin cuti karyawan, cuti staff segala macam kayak gitu. Banyak pekerjaan yang saya cabangnya Kak. jadi Cakup semua. kadang Jadi sering kayak- diomelin. Jadi harus super teliti juga kayaknya Kak lah. berarti masa resign itu bukan karena gaji yang kecil, bukan ya? Bukan. Gajinya Kalau lebih besar ya? Wah, Gajinya lebih besar di HRD daripada di guru dulu itu. Tapi saya mikir kalau saya jadi guru, yang pertama kan basicnya memang guru kayak gitu. Terus pekerjaannya kalau guru tuh kan yang ngajar. Pokoknya kita melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Walaupun mungkin ya tetap ada sih kita upgrade-nya itu kan tetap ada kan ya. Harus tetap belajar terus. Tapi ya pekerjaannya tuh nggak seribet itu, pikirku kan gitu.
Jadi pas begitu ada guru yang mau resign, kalau di Sarana itu kan hari ini misal ngajukan resign kan bulan depan baru bisa keluar. Biasa. Nah, jadi begitu hari ini dia ada apa permohonan resign dari guru kan, ada yang mau keluar nih. Mengambil ancang-ancang ya Kak. Di guru di SPMN juga. Di SPMN. Nah, SD, TK, SD. SD. Saya langsung ini ke saya nggak bilang ke kepala HRD-nya enggak. Kepala HRD-nya kan Bu Paras dulu itu tuh. Termasuk nggak begitu baik lah hubungan saya itu sama dia. Bukan apa sih? Kita luruskan tuh itu bukannya bapaknya nggak baik, bukan hubungannya kurang cocok. Iya, hubungannya kurang cocok. Jadi saya langsung ke manajernya dulu itu. Kayak gitu, Pak, boleh nggak kalau saya mutasi ke sini aja gitu. Jadi nggak usah buka lowongan untuk guru, tapi buka lowongan untuk staf HRD aja. Kenapa? Tadinya ditanya banyak kenapa saya bilang ya karena basic pendidikan saya di sini, terus saya lebih pengen jadi guru dari awal bilang gitu kan. Makanya saya kuliahnya di keguruan. Terus banyak pertimbangan segala macam. Terus itu juga hari ini minta mutasi tuh nggak yang langsung di ACC, masih seminggu kemudian. Itu tuh hampir setiap hari tuh ditanya lagi, kenapa, apa ada masalah? Enggak ada masalah gitu kan. Terus akhirnya ya oke, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, itu sih kan sebenarnya untuk apa ya, untuk kita kerja itu bukan melulu tentang gaji. Bukan. Iya. Yang lebih utama tuh bukan gaji sebenarnya. Tadi rasa nyaman. Passion kita di mana? Kayak gitu. Lingkungan kerja yang baik dan nyaman itu ternyata mempengaruhi lah Kak. Sangat mempengaruhi. Walaupun kamu digaji nih, gajinya 10 juta, 20 juta nih kan. Cuman kamu setiap hari. Iya, pasti lebih memilih yang digaji cuma 2 juta misalnya. Atau lebih milih di situ. Syukur. Iya. Gaji 10 juta ketimbang gaji 1 juta lo. Syukur 10 juta. Ibaratnya. Iya. Tapi kalau ada lingkungan kerjanya enak, gajinya 10 juta itu ya lebih enak lagi Kak. Enak lagi. Iya. Oh, jadi alasannya itu gara-gara itu ya. Terus habis itu pindah jadi guru di SPMN. Setelah itu Kak bisa cerita juga. Habis dari kan jadi guru di SPMN nih. Sekarang kan nggak di PSI. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa langsung loncat ke sana? Iya, dulu itu kan awalnya itu nggak pengen sih daftar CPNS tuh nggak pengen. Karena lihat gaji CPNS kan kecil. Dulu ya Kak. Kalau kita melulu tentang gaji itu ya nggak habis-habis sih Kak. Benar. Dari HRD yang gajinya 4 jutaan dulu tuh kan turun ke guru yang gajinya 3 jutaan kayak gitu. Ternyata CPNS pas kuliah gajinya 2 jutaan aja kan dulu. Semakin turun. Semakin turun. Tapi kan saya dulu nggak tahu kalau CPNS, kalau PNS itu tuh masih ada tunjangan-tunjangan lainnya kan, masih belum berpikir ke sana. Kan cuma lihat yang pokoknya aja. Iya, tapi dulu orang tua sih yang masa sih mau di perusahaan terus gitu. Nanti kamu semakin tua semakin susah loh untuk daftar CPNS katanya gitu kan. Terus diingetin lagi lah bapakmu tuh loh, diingetin gitu bapakmu tuh loh guru PNS gitu kan. Saudara-saudaramu nggak ada gitu, cuman kamu harapannya satu-satunya gitu. Kalau aku masih di perusahaan, itu nanti keluar dari perusahaan tuh kan paling udah nggak kerja lagi, kayak gitu kan. Ya maksudnya ya apa ya, kalau mama tuh mikirnya tuh, mungkin kalau jadi PNS itu tuh kan lebih ke seumur hidup lah jaminannya. Jangka panjang ya. Jangka panjang ya. Kalau di perusahaan tuh kan apalagi kalau misal ya namanya perusahaan tuh kan bisa aja bangkrut, bisa aja apapun yang terjadi itu kan banyak aja kan contoh-contoh perusahaan yang tiba-tiba ini. Kedepannya nggak tahu gitu. Ya kayak gitulah. Terus akhirnya dipikir-pikir lagi, iyalah nggak apa-apa. Akhirnya daftar CPNS. Oh, daftar CPNS ya. Tahun 2000. Itu langsung lulus ya? Iya, kan gini, 2019 pendaftarannya. Terus habis itu sekitar awal 2020 itu kan mulai tes SKD ya. Tes SKD lulus.
lulus tes SKD, tapi terus habis itu COVID. Ya, Iya, kan? COVID. Ya. COVID sih, langsung COVID. COVID. Jadi sempat ketunda SKB-nya tuh sampai beberapa bulan. Di situ agak bersyukur juga karena COVID itu tuh jadinya sempat menyelesaikan ini apa setoran motor. Dulu tuh kan masih punya setoran motor. Jadi kan masih tetap kerja di SPMN kan jadinya. Iya, benar. Kayak gitu. Kalau misal dulu itu begitu nggak ada COVID gitu ya, begitu lulus SKD, terus setelah itu langsung SKB, langsung lulus tuh kan pasti 2020 itu motor belum selesai, gajinya dikit. Awal-awal tuh gajinya Pasti dikit banget loh pusing. PNS itu. Awalnya ya. Karena 2,5 tapi baru terima 80% kan kalau CPNS, itu CPNS. 2 jutaan 2 aja. juta. Sedangkan setoran motor 1.350.000. Sisanya Saya tinggal 600. Aduh, nggak cukup gitu. Makanya untungnya ya itu begitu lulus COVID kan, pas motor selesai, pas COVID-nya sebenarnya masih ada, cuman kan pemerintah punya cara kan waktu itu ya untuk gimana caranya supaya tetap jalan kayak gitu. Dulu tuh dengan penerapan Jarak, dikasih jarak. iya kayak gitu. Akhirnya bisa dilaksanakan yang bulan berapa ya itu? November tahun 2020. 2020 bulan November itu tes SKB. Alhamdulillahnya lulus juga. Baru 2021-nya mulai kerja. Mulai kerja ya. Terus yang masalah apa? Sertifikasi apa sih? Sertifikasi. Sertifikasi ya? Oh ya, dengar-dengar kakak juga udah PPG ya kak? Iya. PPG dalam jabatan. Dalam jabatan. Kan PPG ada 2 ya kak, ada prajabatan Ada. sama yang dalam jabatan. Itu bedanya yang lebih spesifik itu gimana sih kak sebenarnya perbedaannya kak? Iya. Antara 2 itu? Kalau dalam jabatan itu kan berarti guru yang memang sudah mengajar kayak gitu ya, udah masuk dapodik. Oh yang sudah masuk dapodik ya mengajar kak? sekian tahun. Dalam jabatan itu kan sebenarnya ada 2 kategori juga tuh. Oh, ada 2 lagi. Ada yang kategori pokoknya kategori 1 sama kategori 2. Ada yang kategori 5 tahun ke atas, ada yang kategori 5 tahun ke bawah. Kayak gitu. Kalau yang aku dulu tuh kan kategori A gitu ya. Kategori A apa kategori 1 Yang gitu. 5 tahun ke atas 5 ya tahun kak? ke atas. Karena kan mulai masuk dapodik itu kan 2014 terus sampai yang kemarin itu 2021 kan ya yang mulai pendaftaran PPG-nya itu. Jadi kan berapa itu udah 7 tahunan Iya. kan? Kayak gitu. Itu proses perkuliahannya itu cuma 3 bulan. Kuliah PPG itu kak? 3 bulan. Kalau yang kategori kedua itu yang di bawah 5 tahun itu 6 bulan. Kayak gitu. Nah, kalau yang prajabatan itu 1 tahun. Berarti ada hikmahnya juga ya kak, ngajar lama jadi PPG-nya ya lebih sebentar. Ya. Cuman itu kan sebenarnya materinya sama, tapi lebih dipres kayak gitu. Karena dianggap kita sudah menguasai lah materi itu, padahal mah belum tentu. Karena jam terbang juga udah lebih banyak. Karena gini, dulu susahnya aku di PPG itu tuh, karena walaupun aku ngajarnya sudah 7 tahun, tapi kan yang geografi itu cuma 1 tahun. Yang 6 tahun itu di SD. Oh iya kan. Jadi ya bedanya kan banyak juga tuh teman-teman satu angkatan PPG itu, mereka itu dari awal honor sampai, jadi hitungannya ya kan di atas 5 tahun kan mereka ya, itu pengalaman di geografi semua mereka. Kalau aku 7 tahun kelihatannya. Yang terdata 7 tahun. Terdata 7 tahun, tapi yang 6 tahunnya itu beda gitu. Beda yang dipelajari. Tapi ya bismillah aja bisa gitu. Ternyata ya bisa aja sih. Alhamdulillah selesai ya kak. Itu kemarin kuliahnya itu kuliah PPG-nya di mana kak? Di UNJ. Berarti kuliahnya nggak ke sana ya, online. Online ya kak? Full online. Berarti 1 tahun kakak PNS, baru PPG ya kak? Baru PPG. Nah itu gini, kan PPG itu kan ada yang belum PNS nih, ya kan ya? Ada fungsinya tuh apa sih kak sebenarnya untuk PPG itu yang lebih spesifik? Fungsinya itu apa sih?
kalau yang belum PNS nih ya, Iya, yang belum PNS itu PPG itu kan jadi kayak apa ya, senjata pamungkas untuk jadi ASN gitu. Karena kalau katanya sih, soalnya dulu saya juga nggak ngalamin gitu ya. Teman-teman yang belum belum ASN, terus tapi dia udah punya PPG. sertif, itu ya ada nilai tambahnya gitu loh. Kayak ini aja, yang PNS ya, kita nggak ngomongin P3K, yang rombonganku dulu, itu kan ada beberapa temen yang sudah serdik, sudah serdik, kayak gitu, nilai SKB-nya itu langsung 500 tanpa dia mengikuti tes. Kalaupun dia ikut tes ya nggak apa-apa, tapi nilainya tetap 500 gitu. Jadi mau ikut mau enggak nilainya tetap full. Nah, kalau yang kita yang belum serdik itu ya masih sesuai berapa soal yang kita kerjakan. Jadi serdiknya itu udah dianggap dia sudah menguasai bidang itu, kayak gitu. Nah, kalau P3K itu katanya tuh ada apa ya? Ada misal nilai kita 250 gitu, nanti tuh ditambah berapa gitu yang nilai dari serdiknya gitu. Nggak dibikin full, tapi ada tambahan. Jadi kan kemungkinan untuk lulusnya lebih besar. Kalau sudah PPG itu yang ada gelar SGR-nya itu kan kayak GR-nya itu di belakang, biar nambah panjang gitu kan. Jadi nanti Intan Widya SPD GR. GR-nya bukan kegeeran yang kayak gitu ya, Ki. Iya. Oh gitu. Nah terus kalau untuk yang sudah PNS itu fungsinya apa Kak? Kapan gajinya nambah gitu kan? Oh gitu. Kan ada namanya tunjangan profesi guru. Gitu. Jadi kalau yang belum PNS itu kan dapatnya tunjangan kinerja daerah, TKD. TKD itu kan ya sekitar 1. Kalau yang dari dinas provinsi itu kan 1.500.000-an. Kalau yang dinas kabupaten itu 700 berapa ya? 700-an lah. Tapi tergantung daerah masing-masing sih, itu kebijakan daerah masing-masing juga ya. Kayak gitu kan. Ya sekitar segitu. Tapi kalau sudah sertifikasi itu tunjangan profesi guru itu kan sesuai dengan gaji pokok dia. Misal jadi kalau pangkat golongannya lebih tinggi ya otomatis tunjangannya lebih tinggi. Ngikutin golongannya juga. Ngikutin golongan. Kayak gitu. Jadi kayak PPG itu golongannya ikut tambah juga gitu enggak? Atau tetap aja? Gimana maksudnya? Kan kalau PNS kan ada golongannya gitu kan. Kalau aja kalau ikut PPG golongannya beda lagi gitu. Apa misalnya PPG ini hal yang berbeda lagi? Hal yang berbeda. Karena itu impact kan lah gitu kan. Itu kan sertifikasi ya. Maksudnya, dulu namanya sertifikasi ya? Iya, jadi kalau kita ikut PPG itu dapat sertifikat pendidik gitu. Jadi ya kayak udah dianggap guru profesional gitu. Kalau lu gitu belum. Ya, berarti belum profesional. Matiran. Kan pemula loh. Ya, masih belum. Ya masih pemula, Kak, masih pemula. Jadi kalau buat PNS yang pangkat golongannya udah tinggi tapi belum sertifikasi itu ya bisa dibilang dia agak rugi gitu. Karena kan walaupun sudah tinggi ya. Kalau tunjangan kinerja itu kan berapapun pangkat golongannya dapatnya tetap segitu. Tapi kalau PPG pangkat golongannya tinggi, tunjangannya semakin tinggi kan gitu. Tapi berarti itu poinnya tadi kalau untuk yang sudah PNS itu akan menambah tunjangannya. Kalau yang belum PNS kayak si Intan, berarti itu untuk kemungkinan lolosnya PNS lebih tinggi. Menjadi nilai plus juga Kak, misalnya kalau mau daftar PNS atau P3K ya Kak. Lebih dilirik gitu ya. Dan tetap ada tunjangannya kok, walaupun belum PNS itu. Tetap ada tunjangan. Tetap ada juga. Tetap ada. Itu Kak, makanya saya semangat menanyakan masalah PPG ini Kak. Ada tips gak Kak biar lolos PPG gitu? Biar lulus PPG ya. Coba ada tipsnya biar nanti dicatat. Ya yang pertama yang pastinya harus masuk dapodik dulu kalau mau PPG dalam jabatan ya. Checklist. Terus habis itu mungkin belajarnya itu pedagogik. Pedagogik. Jadi pedagogiknya diperkuat lagi tuh.
Ya, jadi kompetensinya itu kan ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional kan ya. Kalau profesionalnya itu kan lebih ke materi inti kita gitu. Kayak misal aku geografi ya materi geografinya. Harus menguasai pula geografi. Menguasai geografi. Kalau saya PAI kan harus menguasai materi PAI. Nah, kalau pedagogik itu ya lebih ke dari materi profesional ini gimana caranya biar aku sampaikan ke siswa itu siswanya Siswa mudah paham. untuk memahami. Lebih ke cara kita memahami proses dan dalam penyampaian pembelajaran sih ya Kak Iya. sebenarnya. Iya. Berarti kalau yang profesionalnya tadi itu untuk kitanya ya, untuk yang si gurunya dia harus paham betul nih apa sih yang saya kuasai dari misal geografi ya. Kalau kuasai masih geografi, cuman kalau misalnya pedagogi tadi cara kita menyampaikan ilmu kita tadi ke siswa supaya siswa ini atau peserta didik tadi paham. Iya. Oh ini loh apa nih geografi tuh kayak gini loh kayak gitu ya. Berarti yang utama tuh penyampaian dulu ya. Pedagogiknya dulu. Karena kalau profesional itu kan bisa sambil jalan. Sambil jalan. Kita sambil belajar sambil ngajar gitu ya. Iya. Nah, untuk ini Kak, untuk tadi kita kan bicara masalah pedagogik ya. Nah, ada nggak sih pengalaman Kakak nih selama kan ngajar peserta dia ngajar siswa ya di itu, ada nggak sih pengalaman yang sulit gitu si anak ini sulit banget nih misalnya nih Kita baca. kalau bandel kan oke lah bandel nih oper bandel gitu ada nggak sih Kak sebenarnya Banyak lah pasti. ada nggak sih pengalaman misalnya yang gimana gitu Yang sangat melekat gitu. Kalau aku sih ya pengalaman siswa yang tadinya itu susah sekali untuk ikut, bukan masalah pinter enggaknya, tapi ada siswa yang tadinya itu susah sekali untuk mengikuti pelajaran, terus strategi apa yang aku terapkan supaya siswa ini jadi mau gitu kan ya, jadi mau ngikutin pelajarannya itu ya, yang pasti kita buat siswa ini menjadi penting gitu, karena kadang itu kan kita aja dulu ngerasa ya yang dibuat penting dalam satu kelas itu pasti anak-anak yang memang sudah kayak gitu kan ya. Nah, kalau seperti itu nanti yang semangat belajar ya anak-anak yang memang dasarnya sudah pintar gitu. Nah, tapi kalau kita buat supaya anak-anak yang sebenarnya mungkin nggak dianggap penting sama teman-temannya, kita buat supaya dia itu bisa jadi penting, nanti pasti dia akan berusaha gitu. Ya aku udah dianggap penting nih, aku harus berusaha untuk jadi lebih baik gitu. Nah, terakhir, ada nggak pesan dan kesan yang ingin disampaikan dari perjalanan kakak ya? Dari misal perjalanan nggak semulus yang mungkin orang lihat orang tahu gitu kan. Seorang enak nih, Kasinta udah jadi PNS, nah, ya kan? Oh Kasinta udah dia, padahal kan selama perjalanan sama yang diceritakan jadi kan pernah diremehkan, ditolak lah. Ada nggak sih yang bisa disampaikan ke penonton si tua? Ya mungkin yang perlu disampaikan ya ini ya. Jadi setiap orang itu pasti punya kesempatan kedua. Gitu. Jadi ketika gagal atau ketika menemui masalah yang bikin kita down itu ya harus ingat kalau masih ada kok kesempatan kita untuk bangkit. Yang penting masih mau berusaha gitu. Dan kalau diremehkan sama orang itu jangan malah terus jadi down, terus jadi ya udahlah berarti aku memang nggak berguna. Jangan. Putus asa lah. Putus asa jangan. Tapi justru harus buktikan oh dia salah sudah meremehkan aku. Aku nggak seremeh itu. Ya buktikan aja kalau kita tuh bisa melampaui ekspektasi orang gitu. Banyakin aksi ketimbang janji gitu ya. Iya. Ayo, jadi ayo. Ini ya. Ya dari perjalanan hidupku tuh mungkin apa ya? Kadang aku tuh bisa ini loh. Allah itu kok sayang banget sih sama aku gitu. Dari setiap perjalananku itu kok selalu ada aja hikmahnya gitu loh. Ada hambatan terus ada lagi. Iya. Bahkan ketika misal aku untuk pertama kalinya ngelamar kerja gitu kan ya.
aku ditolak. Itu kan pertama kalinya aku ngelamar kerja dalam hidupku gitu. Ditolak. Tapi ternyata penolakan itu menjadi jalan terbaik buat hidupku. Bayangkan kalau dulu aku ngelamar jadi guru TK langsung diterima. Pasti sampai sekarang ya masih jadi guru TK. Atau bahkan mungkin nggak jadi PNS. Kayak gitu. Karena ketika misal aku jadi guru TK, belum tentu aku lanjut kuliah kayak. Lanjut kuliah nggak mungkin gitu. Menurutku nggak mungkin bakal lanjut kuliah kayaknya sih. Terus belum tentu juga aku tuh bakal tetap stay jadi guru TK sampai sekarang mungkin. Karena melihat ya gajinya mungkin kan ya. Saya juga mantan guru TK. Iya kan ya, merasakan ya. Merasakan. Jadi aku tuh ngerasa oh iya ternyata penolakan yang kurasakan dulu itu tuh malah menjadi acuan iya untuk lebih maju lagi, untuk jadi lebih baik gitu kan. Kayak gitu. Dan Allah juga kan mengetahui kan bahwa ada setelah ini aku pasti yang bakal lebih baik lah dari ini. Iya. Asal selama kamu masih mau berjuang, masih mau berusaha ya, masih mau berjuang. Orang-orang itu mungkin nggak ada yang ngira kalau aku tuh bisa sampai ke titik ini. Bahkan mungkin teman-teman sekolah lah, teman-teman sebaya, banyak loh yang kaget gitu, yang kaget, Sinta jadi PNS kayak gitu. Banyak yang kaget karena mereka kan nggak tahu pas udah aku keluar itu ternyata lanjut di PKBM kayak gitu kan ya. Terus udah lulus dari paket C lanjut kuliah kayak gitu kan. Yang mereka tahu dulu aku putus sekolah. Kok bisa sekarang jadi PNS kan gitu ya. Banyak yang kaget kayak gitu pas ketemu di Facebook, ketemu di TikTok. Tapi dari situ Kak sebenarnya, dari situ kita bisa lihat mana yang beneran teman, mana yang bukan teman. Iya. Yang kaget bukan teman. Iya. Ya intinya buat teman-teman nih yang sekarang mungkin putus sekolah gitu ya, buat teman-teman putus sekolah jangan menyerah. Masa depanmu masih bisa diperbaiki. Masa lalumu boleh hancur tapi masa depanmu jangan. Terakhir pesan dari kami ya, dari Sitwa Bicara untuk kalian, berbicara masalah sukses itu bukan terkait masalah kaya atau tidak, tetapi kesuksesan itu terkait masalah target dan pencapaian yang ingin kita. Sampai di sini Sitwa Bicara.